Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Setiawan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah teknologi roti dan kue dengan judul Bread Characteristic and Antioxidant Activities of Malted Reaction Product of Wheat Bean Bread Containing Various Sugars. Dalam hal ini itu pengaruh gula dalam aktivitas antioksidan dan reaksi Maillard pada roti wajan putih yang mengandung berbagai gula. Reaksi Maillard terjadi antara gugus amina, biasanya dari asam amino dan protein, dan senyawa karbonil, umumnya dari gula produksi seperti fruktosa, glukosa, dan laktosa. Kemudian reaksi Maillard tidak hanya dapat meningkatkan sifat fungsional makanan, tetapi juga dapat menyebabkan pembentukan senyawa dengan aktivitas antioksidan seperti spesies oksigen, reaktif aktivitas pemulungan, atau aktivitas penggelat logam. Selanjutnya dalam penelitian ini digunakan bahan yaitu gula, meliputi sukrosa, fruktosa, dan glukosa, ribosa, kemudian ada maltosa, dan tepung roti terigu, shortening, dan ragi untuk pembuatan rotinya sendiri, dan digunakan DPPH 2,2 divinyl 1 pikryl hidrasil, ABDS 2,2 aksen azinobis, 3 etil benzoatiazolin, 6, sulfonik acid, garam diamonium, kalium persulfat, kemudian Fe atau besi, klorida, dan trolox, dan etanol. Pada penelitian ini metodenya yang pertama ialah persiapan roti, yaitu mempersiapkan bahan baku utama, adonan, dan roti disusun mengikuti strike dog sort metode. Fermentasi ditentukan dalam metode AACC International 10-10,03. Kemudian dilakukan analisis fisik roti. Yang pertama analisis warna roti, analisis pengukuran volume roti, tekstur profil analisis citra sel si roti, ekstraksi melanoidin, dan analisis intensitas pencoklatan. Kapasitas antioksidan, trolox setara dengan gerak, dan remah roti juga nanti akan dianalisis. Kemudian yang terakhir adalah analisis statistik. Pada tabel yang pertama, bahwa ciri fisik roti menunjukkan volume roti wajan sangat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah gula, waktu memanggang, dan suhu. Tidak ada perbedaan volume yang signifikan yang diamati antara roti dengan maltosa, glukosa, ataupun tanpa gula yang dipanggang secara bersamaan dan suhu yang sama. Selain itu, waktu memanggang yang lebih lama, yaitu 40 menit, berkurang berat dan volume roti dibandingkan dengan waktu memanggang 24 menit. Suhu pemanggangan yang lebih tinggi yaitu 446 derajat Fahrenheit juga menurunkan roti volume untuk sukrosa dan roti berbahan fruktosa, sedangkan volume roti dengan gula lain atau tanpa gula sedikit ditingkatkan pada suhu pemanggangan yang lebih tinggi. Selanjutnya tabel 2 yaitu melanoidin roti dan kapasitas antioksidan DPPH dan ABDS. Roti dengan waktu memanggang yang lebih lama 40 menit memiliki kandungan melanoidin gerak tinggi dibandingkan dengan roti dari kondisi pemanggangan lain dalam kelompok gula yang sama, sambil digandakan jumlah gula hanya sedikit meningkatkan melanoidin gerak roti konten dalam kelompok gula yang sama. Nilai DEAC dari penghambatan DPPH berkisar dari 64 mikromol per liter TE per miligram hingga 224 mikromol per liter CE per miligram untuk kerak roti. Penambahan gula meningkat waktu dan suhu pemanggangan dan menggandakan jumlah gula, semuanya meningkatkan aktivitas antioksidan DPPH. Kemudian yang tabel 3 yaitu jumlah sel
ketebalan dinding dan volume sel roti dari berbagai gula dan berbagai kondisi pemanggangan. Jumlah sel ketebalan dinding dan volume sel roti dari berbagai gula dan kondisi pemanggangan memiliki nilai yang berbeda dengan penggunaan sampel 6 gram dan waktu 24 dan 40 menit. Nah, dari hasil percobaan maka jenis gula fruktosa memperoleh nilai yang tertinggi dengan jumlah sel 3.219,50 kurang lebih 56,07. Kemudian ketebalan dinding sel nilai tertinggi dan volume tertinggi jenis gula glukosa dengan nilai 0,48 kurang lebih 0,01 dan jumlah volume tertinggi 9,76 kurang lebih 0,51. Kemudian tabel 4 ini adalah hasil TPA roti dari berbagai gula dan kondisi pemanggangan dengan parameter yaitu kekerasan, ketahanan, kohesi, kemudian keceriaan, terus gaminis, dan kekenyalan. Hasil TPA roti dari berbagai gula dan kondisi pemanggangan menunjukkan bahwa tingkat kekerasan diperoleh jenis gula ribosa dengan nilai 573,18 kurang lebih 27,91 A. Tingkat ketahanan, kohesi, dan keceriaan nilai tertinggi diperoleh oleh roti tanpa gula yaitu 48,95 kurang lebih 3,16 A. Kemudian nilai kohesinya 0,809 kurang lebih 0,04 A dan nilai keceriaan yaitu 98,51 kurang lebih 0,63 A. Kemudian tingkat gamening diperoleh jenis gula ribosa dengan nilai 436,03 kurang lebih 20,21 A dan tingkat kekenyalan nilai tertinggi diperoleh jenis gula ribosa yaitu 413,76 kurang lebih 19,67 A. Kemudian selanjutnya adalah grafik metal shielding capacity bahwa MnP berpotensi untuk mengikat logam transisi seperti besi untuk membentuk kelat dan mencegah atau menunda produksi radikal bebas. Aktivitas shielding bergeser dari 4,48% hingga 18,45% dan 1,21% sampai 8,03% untuk kerak dan remah roti secara keseluruhan. Roti dengan ribosa memiliki logam kerak paling rendah kapasitas shielding dibandingkan dengan roti lainnya. Meningkatkan waktu memanggang atau suhu sangat meningkatkan kapasitas pengkerat logam. Kerak roti dengan maltosa atau glukosa atau tanpa gula, sedangkan roti dengan jenis gula lainnya tampaknya kurang terpengaruh oleh waktu memanggang dan suhu atau jumlah gula. Jadi pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik roti dan aktivitas antioksidan berkaitan erat dengan jenis dan jumlah gula yang ditambahkan serta kondisi kue. Roti dengan fruktosa dan sukrosa memiliki volume dan tekstur yang lebih lembut dibandingkan dengan gula lainnya. Selain itu, intensitas kecoklatan seperti yang ditunjukkan dengan kandungan melanoidin meningkat dengan waktu pemanggangan yang lebih lama, lebih tinggi suhunya pemanggangan atau jumlah gula yang lebih tinggi. Nah, aktivitas antioksidan kerak roti sebagai besar ditingkatkan dengan penambahan gula, meningkat waktu dan suhu pemanggangan, dan menggandakan jumlah roti. Roti dengan ribosa, fruktosa ataupun sukrosa menunjukkan kinerja antioksidan yang lebih baik Manches dibandingkan dengan jenis gula lainnya. Ternyata dalam hal ini juga bahwa intensitas kecoklatan dan kandungan melanoidin sendiri hanya sebagian bertanggung jawab untuk kapasitas antioksidan dari roti wajan putih. Kurang lebih terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata ataupun kesalahan lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.